Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita di tahun ini, tahun baru 1443 Hijriah, dan kita masih ada di momentum peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak memperingatinya dengan gemerlap, dengan hura-hura dan seterusnya, tapi paling tidak kita mengambil pelajaran bahwa selalu ada yang kita kenal dari Rasulullah SAW di setiap peristiwa atau di setiap memperingati peristiwa itu. Satu poin di antara yang kita ambil sebagai pelajaran adalah bahwa hendaklah kita atau masing-masing kita merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik, dan tentu masing-masing kita punya kemampuan yang mungkin berbeda atau mungkin juga sama. Dari sisi mana yang akan kita ubah ke arah yang lebih baik itu, supaya kemudian peristiwa atau peringatan hijrah itu tidak berlalu tanpa makna. Apalah arti kita pawai obor, apalah arti kemudian di mana-mana memperingatinya, bahkan sampai di istana memperingati peristiwa itu awal Islam, tetapi tidak ada pelajaran yang kita ambil atau tidak ada perubahan yang kita lakukan, karena memang Rasulullah SAW bersabda ketika Fathu Mekah pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin niyatun wa jihad. Tidak ada lagi perintah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain secara syar'i atau secara massal setelah Fathu Mekah. Yang ada, kata Nabi, adalah niatun wa jihad, kemauan untuk berubah dan jihad di jalan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, mumpung kita masih di bulan Muharram awal tahun, pikirkanlah satu hal yang kita ingin tingkatkan, kita ingin perbaiki di dalam kehidupan kita. Satu contoh yang sudah sampaikan berulang-ulang adalah ketika kita ingin memperbaiki kualitas sholat kita. Saya tidak bicara lagi sholat 5 waktu, saya tidak lagi bicara tentang sholat berjamaah karena itu sudah khatamlah kita sampai di situ. Tapi kita ingin misalnya dalam sehari semalam kita bisa menambah volume atau jumlah sholat kita yang bisa kita ukur, yaitu misalnya canangkan sehari dalam sepekan atau sehari dalam sebulan
kita bisa menyempurnakan sholat kita dan sholat sunnah kita menjadi 40 rakaat. Yang angka 40 yang saya sudah sering ulangi, itu boleh kita ambil sebagai cara kita untuk naik kelas. Mana saja yang 40 itu tentu ya, kalau sholat wajibnya ada 17 rakaat, itu sudah tidak bisa ditawar dan itu tidak akan pernah berkurang. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Ini yang kadang-kadang kita masih bablas lewat. Kalau sunnah rawatib yang 12 rakaat itu ya, 2 rakaat setelah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Kita sering, saya tidak berani mewakili bapak-bapak dan sekalian. Saya sering bablas di qabliyah zuhur. Kita biasanya baru sudah 2 rakaat sudah qamat gitu ya. Kita lewat sering kita bablas di situ. Sholat sunnah zuhur baru dapat 2 sudah qamat. Karena kita qamatnya berdasarkan jam, tidak berdasarkan perintah imam. Sebenarnya saya sudah sering mengulangi juga bahwa jam ini adalah hanya mendekatkan kita kepada apa yang kita sudah sepakati. Tetapi perintah qamat harusnya datang dari imam. Jadi kalau Pak Imam belum berdiri, muazzin jangan qamat dulu gitu ya, kira-kira begitu. Atau imam belum mengatakan ayo qamat, belum diqamat. Sekalipun sudah tik-tik di sini, harusnya begitu. Tapi perlu kita kembali perlu sepakat lagi. Itu dengan catatan kita punya imam rawatib, imam tetap. Ya, imam tetap. Mau digaji atau tidak digaji, tapi sudah ditunjuk imam tetap. Imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, imam 5 kalau perlu. Imam 1 tidak ada, imam 2 maju, imam 2 gak ada, imam 1, 2 gak ada, imam 3 maju. 1, 2, 3 tidak ada, imam 4 maju dan seterusnya. Nah, kita kembali ke tadi 40 rakaat. Jadi kalau sudah rawatibnya 12 rakaat, berarti sudah 29 rakaat. 11 rakaatnya adalah dari tahajud dan witir. Dari tahajud dan witir. Saya tidak tahu yang mana yang lebih sering bablas, tahajud witir yang lebih sering bablas atau kalau dia zuhur tadi ya, kalau dia zuhur. Nah, tidak ada masalah, ini sunnah, semuanya sunnah ya. Jadi tidak usah ada yang tersinggung kalau saya tidak ada. Jangan ada rasa. Cuma saya menyampaikan ini sebagai bagian dari cara kita naik kelas, ya, dari cara kita naik kelas. Mungkin kita belum bisa setiap hari 40 rakaat. Mungkin sekali sebulan. Ya, sekali sebulan. Tapi memang harus disengaja, diniatkan, direncanakan. Ya, direncanakan. Tadi kita sudah mulai, kalau ada yang mulai malam ini boleh. Kita sudah mulai maghrib tadi ya, kita hitungnya dari maghrib. Maghrib tadi sudah 2 rakaat ba'diyahnya, nanti isya kita 2 rakaat lagi ba'diyahnya. Habis itu silakan mau witir setelah isya silakan, atau mau witir di rumah silakan sebelum tidur, atau mau sekalian nanti 11 rakaat di malam di sepertiga malam terakhir, dan tidak harus sepertiga malam terakhir. Besok kita cicil. Dua rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, sampai asar selesai, dapat 40 rakaat. Begitu caranya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Itu salah satu contoh saja tentang kalau kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, kalau kita ingin naik kelas. Nah, saudara sekalian, kajian kita, pembahasan kita sudah sampai pada penghapusan hitungan talak. Nah, sekedar mereview apa yang kita bahas pada bulan yang lalu, bahkan tahun lalu 1446 Hijriah. Kita sudah mulai di talak bain. Talak bain itu adalah talak yang abadi. Walaupun abadinya di sini masih ada celahnya sedikit, ada celah. Tapi memang pada umumnya talak baik itu sudah tidak ada,
kemungkinan baliknya itu sudah hampir tidak ada, tapi tetap ada ya, ada celahnya. Nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan kita yang kemarin. Kemudian pembagian talak balik itu adalah menjadi dua bagian, ya. Ada talak bain sugro atau kecil, talak kecil atau talak bain kecil. Ada talak bain kubro, ada talak bain yang besar. Begitu bahasa sederhananya ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil inilah walaupun disebut sebagai talak yang abadi, tapi dia punya celah untuk bisa rujuk, untuk kembali bersama. Kalau istilahnya, tapi nikah lagi nanti ya. Talak bain kubro, sugro yang kecil. Kalau talak bain kubro, maka sudah tidak ada celah, tidak ada peluang untuk bisa kembali lagi hidup bersama mantan suami istri atau bekas suami. Tidak ada lagi, selesai sudah. Nah, lalu kemudian itu tentang yang dua jenis itu. Nah, kita mulai dari, atau kita sudah membahas tentang hukum talak bain sugro yang kecil itu. Talak bain sugro adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Talak tiga maksudnya. Talak tiga maka kemudian selesai. Detik itu juga ketika talak tiga sudah dijatuhkan, maka selesailah sudah hubungan suami istri secara otomatis. Ya, secara otomatis. Tidak ada lagi rujuk, tidak ada lagi rujuk. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suaminya. Status suami istri bagi keduanya sudah putus. Ya. Jadi istri bukan lagi istri dari suaminya, atau suami bukan lagi suami dari istrinya. Putus setelah talak tiga atau talak bain sugro ini dijatuhkan. Oleh sebab itu dia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisi jika salah satu di antara keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berakhir. Jadi kalau ada yang meninggal antara satu di antara suami atau istri yang meninggal setelah talak tiga jatuh, maka tidak ada lagi saling mewarisi di antara mereka. Ya. Tidak ada lagi saling mewarisi di antara mereka karena hubungan mereka sudah bukan lagi suami istri. Bedakan atau ingat kembali dengan talak raj'iyah, talak masih bisa talak 1 dan 2. Di talak 1 dan 2, jika ada di antara satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia di masa iddah, ya, masa penantian untuk suaminya mau balik apa tidak mau balik, apa tidak balik, maka jika ada yang meninggal salah seorang di antara mereka, maka masih berlaku hukum saling mewarisi, tetap seperti biasa. Istri dapat sekian persen atau suami dapat sekian persen. Itu bedanya dengan talak 1, 2 dan talak 3. Talak 1, 2 masih ada hukum warisan sebelum masa iddah berakhir. Tapi kalau talak 3 sudah tidak ada lagi yang saling mewarisi di antara mereka. Nah, itu ya. Dengan istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Misal suami tersebut masih punya utang mahar. Ada yang punya utang mahar? Biasanya sih rata-rata kita di Indonesia tunai, gitu ya, sah, ya, tunai, jarang. Atau mungkin belum pernah kita menyaksikan saya terima nikahnya Fuzana binti Fulan dengan mahar utang atau dengan mahar cicil. Boleh dan itu boleh. Yang penting sudah disepakati ya. Barangnya disepakati atau nilainya sudah disepakati, maka dan kemudian disepakati bahwa saya cicil ya. Maka kemudian itu boleh. Cuma kita alhamdulillah di Indonesia kayaknya belum pernah kita menyaksikan saat akad nikah yang punya dibayar cicil selalu nilai. Itu hebat Indonesia. Pada dasarnya sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri dapat diberikan ke istri kapanpun selama sang suami belum meninggal dunia atau mentalaknya.
Nah itu kalau ada utang tahan. Itu talak bain sugro tadi. Jadi talak bain sugro, talak tiga. Nah, di mana talak tiga ini masih punya peluang untuk hidup bersama lagi dengan catatan atau dengan syarat istrinya dinikahi oleh laki-laki lain, lalu kemudian disetubuhinya, terserah mau lama atau sebentar, lalu kemudian diceraikan kembali, baik mereka cerai, maka suami pertamanya boleh datang melamar lagi. Kita balikan yuk, akad lagi, mahar lagi. Cuma saya saran nggak usah pesta. Nanti ketahuan lagi satu komplek ketahuan kalau pesta gitu. Ya, Pak itu kayaknya udah pernah nikah dulu deh, kok nikah lagi. Jadi daripada itu ketahuan, mending selesaikan di malam hari yang sunyi sepi. Selesai. Atau pergi dulu deh ke Bandung dulu 1-2 bulan di sana di Bandung, baru balik ke sini lagi. Nah kira-kira seperti itu. Itu talak bain sugro. Jadi ada peluang untuk balik, tapi kecil sekali. Kenapa? Karena istrinya harus dinikahi oleh orang lain dulu. Lalu kemudian mereka terjadi hubungan badan di antara mereka. Lalu kemudian setelah itu sang suami menceraikan istrinya. Baru kemudian ada peluang laki-laki atau suami pertama boleh balik lagi dengan catatan akad lagi, mahar lagi, ya, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah ini sudah ada di tengah. Biasanya sih kalau selebritis biasanya ketahuan ya. Kalau masyarakat biasa nggak ketahuan, jarang lah ketahuan. Nah itu ya. Lalu itu tentang talak bain sugro. Sekarang talak bain kubro yang besar, yang sudah tidak ada ruang atau peluang untuk kembalikan dengan cara apapun, ya, sampai mereka semuanya meninggal dunia, sampai keduanya meninggal dunia. Tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi peluang untuk balik. Kalau sudah penyebab perceraian mereka adalah cerai yang disebut dengan talak bain kubro, itu yang besar. Talak bain kubro memiliki hukum yang sama dengan talak bain sugro, hukumnya sama. Bedanya tadi adalah kalau yang sugro masih ada ruang untuk balik dengan catatan dengan syaratan. Sama-sama memutuskan ikatan perkawinan, tetapi talak bain kubro tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak bain kubro, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan yang tadi yang masih ada ruang untuk kembali. Nah, talak bain kubro ini misalnya adalah kalau masih ingat, contohnya adalah sang suami menceraikan istrinya pasca akad nikah atau ijab kabul sebelum digauli. Jadi sebelum digauli, mau sudah masuk kamar atau belum masuk kamar, kalau masuk kamar atau tidak masuk kamar, berduaan atau belum berduaan, ya. Kalau sudah berduaan, maka yang gugur hanya mahar. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau ada laki-laki, ada pengantin, sepasang pengantin, lalu kemudian mereka sudah masuk kamar berduaan, sentuhan atau tidak sentuhan, ya, ngapa-ngapain atau tidak ngapa-ngapain. Kalau sudah masuk kamar berdua, maka mahar sudah utuh milik perempuan. Misalnya terjadi perceraian, maka mahar sudah utuh milik perempuan. Nah, tidak bisa lagi laki-laki pulangin setengah misalnya, ada lagi. Nah, bedanya tadi kalau misalnya tadi, walaupun mereka sudah masuk kamar berdua, sudah berduaan, ya, suami istri berduaan, lalu kemudian tiba-tiba suaminya menceraikan istrinya di saat itu, sebelum terjadi hubungan badan di antara mereka, maka yang terjadi adalah talak bain kubro.
talaknya abadi, tidak ada masa iddah dan tidak ada rujuk, tidak ada masa iddah dan tidak ada rujuk. Kalau itu saja. Lalu berikutnya adalah ini talak dua itu apa itu bedanya ya? Kemudian penghapusan hitungan talak. Hitungan talak 1, 2 tadi itu bisa dihapus dengan catatan. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak bain kubra jika dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan suaminya yang pertama setelah masa iddahnya, maka dimulailah lembaran baru dan mantan suami pertama memiliki 3 kali talak terhadap dirinya lagi. Ini contoh ya, contoh. Ada suami yang sudah mentalak 3 istrinya, oke? Lalu kemudian sudah talak 3. Lalu kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu kemudian mereka cerai. Lalu kemudian datanglah suami pertamanya melamar lagi dan mereka nikah lagi, misalnya. Kalau itu terjadi maka hitungan talak kembali talak 1, talak 2 berlaku lagi. Jadi berarti bisa-bisa nanti 6 kali talak ya, 6 kali talak berlaku lagi. Andai ini berulang sekali lagi talak 1, talak 2, talak 3 jatuh, istrinya diperistrikan lagi sama orang lain, diceraikan lagi, datang lagi suami pertamanya melamar lagi, misalnya dia punya talak 9 gitu ya. Karena selalu yang sudah kalau sudah sampai talak 3 dan kemudian terjadi tadi dinikahi oleh orang lain, kemudian cerai, kemudian datang suaminya menikahinya lagi, maka kembali kata pertamina dimulai dari angka 0 ya Pak, angka 0 lagi, mulai lagi dengan talak 1, talak 2, talak 3. Kayaknya ini belum pernah terjadi ya, yang 2 kali maksudnya. Kalau yang sekali mungkin ada terjadi, tapi kalau yang 2 kali kayaknya belum ada kan? Itu maksud daripada penghapusan hitungan talak. Nah, beda dengan Bapak Saudara, kita mundur sedikit. Kalau talak yang rujuk tadi yang talak 1, 2, talak 1, 2, kalau suaminya rujuk talak 1, maka ingat jatah talaknya tinggal 1. Kalau dia ceraikan lagi, kemudian rujuk lagi, maka habislah jatah talaknya. Habis ya, bukan dimulai dari 0, tapi habis jatahnya. Kalau perceraian yang 1 dan 2 atau talak 1 dan 2. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan dengan kita lewati beberapa poin. Kita sampai pada judul baru, talak yang boleh dijatuhkan pengadilan. Yang paling banyak mungkin ya, talak yang tadi itu ini bukan talak pengadilan yang tadi ya, talak suami langsung. Tapi di sini dia bicara tentang undang-undang Mesir. Ya, karena ini kan penulisnya orang Mesir. Jadi contoh-contohnya di Mesir. Biar kita tahu sedikit tentang Mesir. Undang-undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini berdasarkan ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tentang undang-undang perceraian yang ada di pengadilan kita sekarang, itu semuanya adalah jadi sumbernya tentu dari hukum perceraian yang ada dari Quran dan Sunnah, tapi kemudian memang sudah lebih banyak dalam dengan kesepakatan ya, kesepakatan oleh para ulama karena ada banyak hal tentang perceraian ini misalnya yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Misalnya mungkin tentang harta gono gini ya, harta gono gini kan tidak ada ayatnya tentang harta gono gini, nggak ada. Tidak ada hadisnya tentang harta gono gini. Dan harta gono gini hanya adanya di Indonesia.
kan? Hanya adanya di Indonesia angka golongan. Nah itulah hebatnya perempuan kita di Indonesia. Mau rumah, mau mobil, mau apa aset yang lain, kebanyakan atas nama istri. Dan kadang-kadang istri ngotot, pokoknya Pak harus atas nama mama. Kalau tidak jadi beli. Nah, begitu ya. Begitu sebagian orang begitu kan. Ada, ya itu tentang undang-undang Mesir ya. Saya tidak lanjutkan karena ini di Mesir. Yang contoh saja. Talak karena tidak memberi nafkah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Di antara dasar yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah, jadi seorang istri boleh menuntut ke pengadilan dan pengadilan nanti boleh memutuskan menjatuhkan talak jika istrinya menuntut karena tidak diberi nafkah. Sekalipun karena suaminya tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, memang suaminya nggak punya apa-apa, nggak kerja, nggak ada penghasilan dan seterusnya, kemudian istrinya menuntut. Maka nanti di pengadilan bisa saja menjatuhkan talak dari sisi itu. Kalau istrinya menggugat ke pengadilan. Menggugat ya harus menggugat. Dan jika istri yang menggugat cerai, maka kemudian nanti akan berlaku yang namanya khulu. Istilah khulu. Khulu itu adalah gugatan cerai dari seorang istri. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, selama ini kan kalau kita mendengar atau membaca tentang kabar perceraian di pengadilan, kan tidak dijelaskan ke masyarakat apa bentuk talaknya, apakah dia khulu atau talak yang masih bisa misalnya balik dan seterusnya. Karena kalau khulu, perempuan yang menggugat maka tidak boleh lagi ada rujuk, abadi sudah. Tidak ada rujuk kalau perempuan yang menggugat cerai. Perempuan misalnya menggugat ke pengadilan atau meminta kepada suaminya untuk menceraikan dia, karena kata cerai hanya ada pada suami, atau hak cerai hanya ada pada suami. Karena hak cerai hanya ada pada suami, maka istri tidak jalan bagi istri tetap ada jalannya. Adalah pertama minta ke suami, Pak ceraikan saya, Mas ceraikan saya. Dan betul suaminya mengatakan saya talak kamu, saya ceraikan kamu, maka jatuhlah talak. Atau yang kita sudah bahas pada bulan kemarin, atau istri membayar kepada suaminya, memberi sejumlah uang. Karena misalnya ada seorang istri yang sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya atau kelakuan suaminya, lalu dia menawarkan, ceraikan saya Mas, saya bayar kamu, berapa uang kamu minta? Saya minta 50 juta, ini 50 juta, ceraikan saya. Itu juga sudah talak abadi. Karena talak ibadah, namanya dia mendapat bayaran dari mungkin juga ada suami yang mau begitu cari kesempatan cari uang, dapat uang. Mas saya ceraikan kamu tapi bayar. Nah itu biasanya di judulnya kalau ada seorang istri yang sudah tidak tahan dengan kelakuan atau perlakuan suaminya, ya, maka kemudian dia minta diceraikan dan kemudian membayar. Dan istri boleh melakukan itu jika alasannya adalah alasan yang syar'i. Ingat ya Pak, alasan yang syar'i yang dibenarkan. Apa itu? Misalnya suaminya tidak selalu minum waktu, suaminya pemabuk, suaminya seputar judi darat dan judi online. Kalau judi darat apa namanya? Ayam. Dari istilahnya judi aja ya. Online yang baru. Misalnya syar'i. Tapi kan gini Pak, tidak jarang juga yang terjadi adalah kasus
istri meminta cerai atau mungkin mau menebus suaminya dengan uang asal dia dicerai karena ada laki-laki kedua, yang orang disebut ada orang ketiga atau ada laki-laki lain, apa namanya dalam istilah orang sekarang ada ya, kalau ada wanita lain kan ada wanita idaman lain, ada will, kalau laki-laki will juga ya, pil pria idaman lain, pil ya, pil will. Ini istilah-istilahnya istilah-istilah baru semua kan, tidak ada di zaman kita SD kan, tidak ada. Will, pil. Tadi kita kembali ke dasar tadi tentang tidak talak karena tidak memberi nafkah. Dasarnya adalah suami wajib menjaga atau mengurus istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan juga dengan cara yang baik. Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Ini salah satu alasan bahwa karena tidak memberi nafkah, maka sang istri minta cerai atau menggugat cerai karena tidak memberi nafkah. Dasarnya adalah ayat ini. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu." Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Jadi kalau ada suami yang hanya karena ingin balas dendam saja kepada istrinya sehingga dia menahan kata cerainya, dia tidak mau menceraikan istrinya, dia ingin karena dia hanya ingin menyiksa istrinya. Ada juga begitu. Ada suami yang sebenarnya istrinya sudah tidak menginginkan dia, tapi ini juga cara suami untuk menyiksa batin istrinya. Saya pokoknya saya tidak mau ceraikan kamu. Jadi akhirnya istrinya tergantung. Dibilang tidak ada suami, ada. Dibilang ada, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih apa, bahkan mungkin KDRT segala macam. Ini alasan untuk kemudian seorang perempuan menggugat cerai. Ini manfaat nafkah. Kemudian berikutnya adalah jika telah diakui bahwa pengadilan agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Saudara sekalian, kalau ada cacat yang kita sembunyikan, yang disembunyikan oleh suami, cacat fisik, yang disembunyikan suami sebelum menikah, lalu baru ketahuan setelah menikah, istri boleh menggugat cerai. Jika cacat yang yang vital lah, kira-kira begitu, ya, yang vital. Mohon maaf, misalnya dia tidak punya kemampuan seksual, ya, ada. Dia tidak punya kemampuan seksual, tapi dia tahu dirinya sebelum menikah, tapi dia menyembunyikannya. Setelah menikah, kok tidak ada apa-apa. Akhirnya ketahuan ternyata dia memang impoten misalnya. Maka istri boleh menggugat. Kalau istrinya tidak terima dengan kondisi itu, tentu kembali kepada sang istri. Apakah dia mau menerima cacat itu atau tidak? Dan seterusnya. Jadi intinya adalah jika ada cacat yang disembunyikan dan cacatnya itu vital sifatnya, penting sifatnya, menjadi satu syarat keharmonisan dalam rumah tangga, tapi disembunyikan, maka itu kemudian nanti ketika terbongkar berikutnya, suami dan istri punya hak untuk menuntut cerai atau menggugat cerai. Nah, itu tentang nafkah. Yang kedua, talak karena
memudaratkan istri. Tadi masalah nafkah ya. Jadi suami tidak mampu memberi nafkah, lalu kemudian istri menggugat. Atau misalnya suami menyembunyikan cacat tubuhnya yang vital, yang penting, lalu kemudian terbongkar berikutnya. Maka kemudian sang istri bisa atau boleh menggugat cerai suami. Tidak wajib ya, boleh. Karena ya kembali kepada istri, apakah dia mau menerima suaminya dengan kondisi itu apa tidak. Kalau dia merasa tertipu, ya dia bisa menggugat. Berikutnya adalah talak karena memudaratkan istri, membahayakan istri. Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak jika dia mengemukakan pernyataan bahwa suami telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga bersama suaminya, seperti suami ringan tangan, KDRT lah kalau kita jelas soalnya yang undang-undang sudah jelas. Ringan tangan, suka memaki dan mengumpat. Hati-hati kita sebagai suami, jangan sampai ya ada keluar dari mulut seorang suami ke istrinya, anjing lo, babi lo, tadi malam pelukan. Peluk babi berarti kan. Jadi hati-hati. Anjing lo, babi lo. Pak, ini kisah nyata ya. Saya sudah tidak tahu di mana orang itu berada. Tapi saya pernah kos di Jakarta kan, mereka rumah petak kan, kos petak. Kan kedengaran kalau mereka bertengkar. Anjing babi itu adalah sudah tiap malam. Tapi dari istrinya, bukan dari suaminya. Suaminya diam. Suaminya baik mungkin dia diam. Istrinya yang galak. Pokoknya anjing babi itu tiap malam. Bukannya kalau binatang ada kalau semua. Cuma bukan dari suami, ini kebalikannya, ini dari istri. Istrinya yang galak. Tapi besok itu baik lagi, ya. Lagi. Ntar malam bertengkar lagi, ya. Keluar lagi anjing babi dan seterusnya. Ya, kemudian atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Jika pernyataan yang disampaikan istri dapat dibuktikan di pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas pengakuan suami dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi dapat diteruskan disebabkan ada tindakan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka boleh menjatuhkan talak bain kepada istrinya. Ya, tadi yang KDRT kan ada pemudarakan ya, ada pemudarakan. Mungkin sekarang ini yang kita rata-rata di KDRT sih. Kemudian dan rata-rata pengaduan istri karena KDRT rata-rata diterima di pengadilan, rata-rata dikabulkan, jatuh cerai. Karena pada KDRT kan susah diperbaiki itu barang. Kalau ada suami yang ringan tangan suka mukul istrinya, itu susah Pak, karena itu karakter. Maka istri yang suaminya seperti itu memang cepat-cepat, jangan dipelihara. Orang begitu jangan dipelihara, karena tidak ada kebahagiaan. Dikit-dikit mukul istri, dikit nampar istri, dikit-dikit nyurut rokok ya, ada sampai nyurut rokok dan seterusnya, tega. Tadi itu sering kita dengar, mungkin tidak sering kita saksikan, tapi sering kita dengar. Itu ya tentang memudaratkan istri atau membahayakan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Itu apa namanya, perantara ya, perantara. Apa namanya kalau kita Pak?
Kalau dalam bisnis makelar ini bukan makelar, ini orang baik mau mendamaikan. Ya wakil lah kira-kira begitu. Jadi ada wakil dari laki-laki, ada wakil dari perempuan, bertemulah kedua orang ini gimana nih Pak, supaya anak kita bisa lulus lagi semua. Oke, masing-masing nasihati dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kita sepakat ya mereka lulus lagi, dia sepakat, oke, itu namanya. Tapi dengan catatan tadi, tentu ada permintaan perempuan. Ya dengan catatan saya tidak ada lagi KDRT dalam rumah tangga terhadap diri saya. Maka oke, kita balikan. Jadi biasanya begitu. Itulah gunanya ini tadi apa namanya? Apa sih Pak? Penengahnya. Itulah gunanya negosiator. Itulah gunanya. Jadi masing-masing negosiator ini bertanggung jawab pada yang diwakilinya. Oke, apa permintaan kamu, apa dan seterusnya. Kemudian dinasehati, kamu sanggup, tidak ada KDRT lagi, siap, sanggup insya Allah. Kalau begitu, oke, kembali baik lagi. Kalau tidak, maka Allah mengatakan fa'insakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau mau, maka rujuklah dengan cara yang baik atau ceraikanlah dia dengan baik. Dengan baik-baik. Sayangnya kita sekarang atau sebagian orang sekarang ini adalah selalu perceraian itu berakhir atau berujung bentrok atau tidak baik-baik ya. Jarang tapi ada. Jarang sekali ada orang suami istri cerai, tapi kemudian mereka tetap bermuamalah dengan baik, ada, tapi tidak banyak. Biasanya itu orang selalu udah suami istri cerai, tak pernah lagi ketemu, tak pernah di mana rimbanya dan seterusnya. Saling memblok. Kira-kira begitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah talak karena suami pergi. Ini maksudnya yang bisa diajukan ke pengadilan ya. Talak karena suami pergi merantau, tak ketahuan di mana rimbanya, apa kabarnya, hidup apa mati, kaya apa miskin di sana kita tidak tahu. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya. Mungkin awalnya sih izin pergi ke perantau, tapi setelah itu tanpa ada kabar. Mungkin di antara keluarga kita ada juga begitu dulu, yang pergi tanpa kabar. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu istri berhak menuntut talak jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkah dengan syarat kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima. Tidak ada alasan dia pergi begitu saja. Atau kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri. Ada juga begitu kan, suami sengaja dia menyakitinya biar dia rasanya dia menderita segala macam. Atau kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana. Dia pergi ke satu negara atau ke satu kota dan dia sudah niat untuk tinggal di sana. Dan niat balik lagi. Atau kepergiannya lebih dari 1 tahun dan istri merasa disulitkan. Sudah lebih dari 1 tahun. Kalau kita kan 6 bulan berturut-turut ya dalam perkawinan ya. Sempat baca nggak Bu Mika? Jika sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut, kan begitu ya? Lalu kemudian istri saya keberatan mengajukan ke pengadilan, maka istri saya membayar 10.000 ya, bukan lagi 1.000 ya, 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti dan kemudian diserahkan kepada amal sosial Masjid Al-Muhajirin. Bid'ah itu terakhir. Nah kira-kira begitu. Jadi suami kalau kita 6 bulan berturut-turut, kalau di sini masih di masjid toleransinya 1 tahun. Kalau di Indonesia undang-undang kita adalah 6 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah, atau menyakiti dan seterusnya. Padahal kalau para suami
membaca sigat taklif itu atau mengingat-ingat kembali sigat taklif itu, tidak akan ada KDRT. Karena kan suatu waktu suami saya, jika saya menyakiti badan atau fisik istri saya atau dan kemudian mengajukan ke pengadilan, maka tolong dibaca ulang ya. Masih pada punya buku nikah kan? Beda ya. Cari lagi nanti deh, pasti udah berdebu sih gitu. Udah pada berdebu ya. Mungkin sudah kemakan rayap sebagian. Nah, dibaca ulang lagi sigat taklifnya yang dalam kotak itu. Di halaman pertama, di halaman saya ya. Halaman pertama ya, pembungkus dia di covernya pembungkusnya. Kalau tidak salah. Saya juga belum tidak baca. Tapi sering dengar, jadi kemudian bisa jadi hampir dihafal. Jika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat diterima, bedanya ya dengan yang dapat diterima, seperti untuk menuntut ilmu atau berdagang, bekerja, melaksanakan tugas dari instansi di mana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini istri tidak dibenarkan untuk meminta cerai, istri juga tidak dibenarkan mengajukan cerai jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak meminta talak atas kesulitan yang dia alami karena suaminya tinggal berjauhan dengannya meskipun bukan karena pergi meninggalkannya. Tapi kalau suaminya pergi kemudian mungkin tidak menetap di sana, tapi ya dia tidak memberi nafkah dan seterusnya, suami istrinya sudah kesulitan ada di sini, maka dia tetap boleh menggugat. Tapi nanti pengadilan dan semua yang akan memutuskan yang mana yang akan diputuskan jatuh cerai dan yang mana yang tidak bisa diputuskan untuk menjatuhkan perceraian. Ya, kalau saya tanya istri, suaminya masuk penjara Pak, banyak terjadi juga tuh seharusnya. Betul. Nah, ini ada ya. Kan itu ada alasannya, ada alasan. Sekarang ya suami yang masuk penjara misalnya kriminal, maka kembali kepada istri tadi, kembali kepada sang istri. Apakah dia mau menerima keadaan itu atau kemudian dengan suaminya di penjara misalnya, nauzubillah, lalu kemudian mereka susah dan segala macam, maka istri bisa mengajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan semua yang akan mempertimbangkan. Ya. Ada suami istri nih, dia saling ngomongin lah, tapi bisa enggak? Tapi dalam satu rumah bertahun-tahun terus. Bisa enggak? Enggak saling sapa satu rumah, tapi cerai enggak? Dia ngomong sono, suaminya kadang-kadang curhat kita. Jadinya ya gimana satu rumah gitu, tapi cerai nggak mau. Bisa nyata ya? Iya. Bisa nyata. Jadi gini, kembali ke tadi, tetap ukurannya pertama adalah apakah pernah ada kata cerai dari suaminya atau tidak. Misalnya tidak ya, misalnya tidak. Maka yang kedua kembali kepada apakah dengan hubungan ini memudaratkan istri. Apakah ini memudaratkan istri? Maksudnya adalah bahwa dengan ini istri tersiksa dong gitu ya. 3 hari nggak ngomong kan dosa. Itu Itu kan antar sesama muslim. Nah ini kan kita bicara kalau kita bicara antar sesama muslim, iya betul satu ya. Tapi kan kita ada yang lebih dekat, ini antar suami istri. Kalau antar muslim saja 3 hari tidak boleh lebih, maka bagaimana dengan antar suami istri kan kira-kira begitu. Nah, wallahu a'lam, ini kemudian kalau istrinya merasa dizalimi dengan cara seperti itu, maka hendaknya dia menggugatnya ke pengadilan. Atau sebaliknya, jangan-jangan suami atau istri yang sengaja menyiksa suaminya dengan cara begitu. Kita tidak tahu nih, yang mana. Maka siapapun yang merasa dirugikan, dialah yang paling berhak untuk mengajukan ke pengadilan. Kalau suami misalnya, sebenarnya kalau suami yang merasa dirugikan, istrinya yang ngeyel dan seterusnya, maka gampang saja ceraikan aja dia. Daripada hidup serumah tapi kayak kelapa ya, hidup serumah tapi tidak saling berkirim air. Kira-kira begitu. Takut pindah kalau cerai kan dia mau pindah punya rumah.
Persoalan lain lagi. Terus serahkan ke payatnya untuk saya. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, ini beberapa sebenarnya kalau pertanyaannya panjang tentang ini penjara saya apa? 2 menit ya. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad tidak boleh dijatuhkan ketika suami di penjara, sebab dengan dipenjaranya hal yang demikian dapat mengakibatkan mudarat bagi istri karena berjauhan dengan suaminya. Itu kalau misalnya hanya karena dipenjaranya. Tapi kalau karena kemudian dengan dia di penjara atau suami di penjara, lalu kemudian istri merasa kesulitan dan seterusnya misalnya, maka baru dia boleh mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau karena di penjaranya, itu kan bukan cacat bawaan, ya, itu bukan cacat bawaan, bukan kesalahan bawaan, ya. Sudah sekalian, nanti akan kita sampai pada misalnya ada kesalahan atau ada cacat bawaan dan istrinya sudah tahu bahwa suaminya begitu, tapi dia masih menerima lamarannya, maka dia tidak boleh memprotesnya atau menggugatnya nanti ke pengadilan dengan alasan itu. Nah, orang yang dipenjara biasanya itu bukan kesalahan yang dibawa dari masa lalu, tapi kesalahan yang muncul di jalan. Maka kemudian karena dipenjaranya itu tidak bisa menjadi alasan. Tapi kalau karena dipenjaranya kemudian menyebabkan istri menjadi susah dan seterusnya, tidak ada yang menafkahi dan lain sebagainya, dan mungkin penjaranya panjang belasan tahun dan seterusnya, ya, maka itu bisa saja terjadi istri berupaya. Tapi kemudian kalau dia misalnya menggugat suatu cerai ke suaminya, apa solusinya? Misalnya mungkin kalau dia sudah cerai dengan suaminya, ada laki-laki yang akan melamarnya misalnya. Tetapi yang saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa seorang istri dilarang atau haram hukumnya untuk menggugat cerai ke suaminya hanya karena ada laki-laki lain yang sudah menuduhnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada hubungan antara orang laki-laki yang menunggunya dengan proses cerai ini. Dan itu yang ini ada kisahnya atau ada contohnya tidak jauh-jauh dari kita. Seorang istri sudah ditinggal suami memang, ya, tapi suaminya tidak mau menceraikan istrinya. Istri sudah merasa kemudian tadi sudah tersiksa lah ketika ya, istrinya. Lalu kemudian istri hendak menggugat suaminya karena di waktu yang sama ada laki-laki yang sudah menunggunya. Dan bahkan laki-laki yang sudah menunggunya mengatakan, kalau kamu mau gugat cerai maka saya akan membiayai semua biayanya, akan menanggung semua biayanya. Ini tidak boleh terjadi. Jadi tidak boleh kemudian karena ada orang ketiga lalu kemudian istri baru menuntut cerai. Nah, kalau menuntut cerai karena alasan-alasan yang dibenarkan tadi, silakan saja. Lalu setelah cerai kemudian ada laki-laki datang melamar, itu takdir lain. Nah, kira-kira seperti itu. Baik bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan kita atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.